Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan channel novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 177. Membunuh level keempat tingkatan Raja. Lewi Weilong, kamu akan menjadi Raja Bela Diri kedua yang mati di tanganku. Suara dingin dengan niat membunuh yang tak tertandingi. Luo Xiu perlahan-lahan mengangkat kakinya dan melangkah di udara. Api hitam mendistorsi ruang di sekitarnya. Bang, terdengar ledakan keras, dan sosok Luo Xiu langsung menghilang di tempat semula. Kemudian langsung muncul di depan Lewi Weilong. Kecepatan yang begitu cepat membuat raut wajah Lewi Weilong berubah drastis. Tubuh Lewi Weilong dipenuhi dengan momentum level keempat tingkatan Raja. Dibandingkan dengan momentum Luo Xiu yang hanya level kedua tingkatan Raja, Lewi Weilong jauh lebih kuat. Lewi Weilong adalah seorang Raja Bela Diri yang telah menguasai kesadaran seni bela diri. Busur guntur berkumpul di antara jari-jarinya. Dengan kekuatan kesadaran seni bela diri, Lewi Weilong mengangkat telapak tangannya dan menebas Luo Xiu dengan keras. Saat menggunakan ilmu pedang kecepatan, tubuh Luo Xiu tiba-tiba bergerak menghindari serangan telapak tangan Lewi Weilong. Pedang gigi harimau diangkat tinggi-tinggi, api maut kegelapan memenuhi udara dan menebas. Lewi Weilong juga berteriak, busur petir membentuk menjadi perisai, dan berniat menahan tebasan Luo Xiu. Pedang maut, kesadaran bela diri kematian menyebar membuat Lewi Weilong merasa dirinya berada dalam keadaan mati mutlak. Seolah-olah dia tidak bisa lagi menahan pedang Luo Xiu, lebih baik menyerah dan menunggu kematian. Bang, tepat ketika Lewi Weilong melamun, pedang gigi harimau menebas perisai busur petir dengan keras. Terdengar suara retakan, beberapa retakan pecah muncul di permukaan perisai yang dikondensasi oleh busur petir. Lewi Weilong tiba-tiba kembali sadar. Dia melambaikan tinjunya untuk menumpulkan petir dan meninju ke arah kepala Luo Xiu. Matilah, saat ini, kekuatan langit dan bumi di sekitarnya dimobilisasi oleh Lewi Weilong. Seolah membentuk sangkar, menjebak Luo Xiu di sudut, dan membuatnya tidak bisa menghindari pukulan ini. Hancurkan, Luo Xiu mengembuskan napas dan berseru. Dia mengedarkan keterampilan transformasi misterius 24 kali lipat, dan langsung melepaskan diri dari belenggu kekuatan langit dan bumi. Luo Xiu pun berhasil menghindari serangan Lewi Weilong. Tinju ini hampir mengenai pipi Luo Xiu, api maut kegelapan yang membara di tubuhnya terciprat oleh angin kencang yang disebabkan oleh tinjuan ini. Tampaknya dibandingkan dengan level keempat tingkatan Raja, masih ada sedikit celah. Di bawah kekuatan tempur penuh, Luo Xiu masih dirugikan. Hal ini membuat alisnya berkerut. Luo Xiu, aku tidak tahu teknik rahasia apa yang kamu gunakan untuk meningkatkan kekuatanmu secara paksa ke tingkatan Raja. Tapi kamu belum mencapai tingkatan Raja, jadi belum bisa mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Serangan Lewi Weilong semakin ganas. Lewi Weilong menjatuhkan serangan secepat kilat secara terus-menerus. Kamu hanya memiliki kekuatan Raja Bela Diri tanpa bisa mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Kamu tidak akan bisa dianggap sebagai Raja Bela Diri yang sesungguhnya. Di bawah serangannya, Luo Xiu terus mundur. Lewi Weilong merasa dirinya akan segera memenangkan pertarungan ini, dia pun menjadi bersemangat. Hanya memberimu sedikit manisan, kamu langsung begitu semangat. Apakah kamu benar-benar menyangka metodeku hanya begitu saja? Menghadapi kesombongan Lewi Weilong, tatapan Luo Xiu penuh dengan penghinaan. Luo Xiu membalik telapak tangannya, sebuah bendera Vientin kecil muncul di tangannya. Luo Xiu menggoyangkan bendera Vientin kecil, lalu segaris cahaya melayang keluar. Dalam sekejap, sebuah formasi pembunuhan tingkat kelima terbentuk. Formasi pembunuhan yang digambarkan Luo Xiu mengandung kekuatan kesadaran bela diri kematian. Formasi pembunuhan memadatkan kekuatan langit dan bumi, berubah menjadi naga hitam yang panjangnya puluhan meter, bergegas ke arah Lewi Weilong. Seperti yang dikatakan Lewi Weilong, Luo Xiu belum mencapai tingkatan Raja, tidak dapat mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Namun, Luo Xiu memiliki kekuatan penyihir formasi tingkat kelima. Dengan formasi level kelima, Luo Xiu juga bisa mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Ternyata kamu juga seorang penyihir formasi tingkat kelima? Raut wajah Lewi Weilong tiba-tiba berubah, karena naga hitam yang dibentuk dari formasi, momentumnya tidak jauh beda darinya, yang sebanding dengan level keempat tingkatan Raja. Bang, dengan bantuan naga hitam yang dibentuk dari formasi pembunuhan, Luo Xiu langsung membalikkan situasi pertempuran. Setelah beberapa ronde pertempuran, Luo Xiu menebas dada Lewi Weilong. Lewi Weilong terpental keluar, wajahnya tampak pucat.
Ada darah di sudut mulutnya, hatinya terkejut dan penuh amarah. Lewi Weilong pernah mendengar Luo Xiu memiliki level penyihir formasi tingkat keempat, tetapi dia tidak menyangka ternyata Luo Xiu bukanlah penyihir formasi tingkat keempat, melainkan tingkat kelima. Namun, metode Luo Xiu tidak hanya itu. Bendera Vientin kecil di tangannya bergetar lagi. Di bawah jalinan cahaya formasi, Luo Xiu membentuk sebuah formasi pembunuhan tingkat kelima. Seseorang menatap fokus pada bendera Vientin kecil di tangan Luo Xiu. Orang ini tentu adalah Gongsun Qianji, kepala keluarga Gongsun yang datang bersama Lewi Weilong. Dia adalah penyihir formasi tingkat kelima, tetapi dia juga tahu ketika sedang bertarung melawan orang, seorang penyihir formasi tidak mungkin bisa membentuk formasi dengan begitu cepat. Selain itu, saat membentuk formasi, mereka membutuhkan jiwa spiritual vital sejati untuk mengendalikan bendera formasi. Ketika menghadapi pertempuran mendadak, penyihir formasi umumnya akan menderita kerugian, karena lawan tidak akan memberimu cukup waktu untuk membentuk formasi. Namun, begitu formasi terbentuk, ditambah lagi kekuatannya sendiri, seorang penyihir formasi bisa menguasai pertarungan. Tampaknya Luo Xiu telah memecahkan kebiasaan ini. Hanya sekejap mata, Luo Xiu bisa dengan mudah membentuk formasi. Dia bahkan bisa membentuk dua formasi pada saat bersamaan. Jika penyihir formasi memiliki metode seperti itu, bukankah akan menjadi tak terkalahkan? Gongsun Qianji tentu tidak percaya Luo Xiu memiliki kemampuan setinggi ini. Oleh karena itu, dia curiga kalau Luo Xiu mengandalkan bendera formasi khusus di tangannya untuk dapat membentuk formasi dengan cepat. Saat ini juga, Gongsun Qianji memiliki keinginan untuk bertindak. Kalau bisa mendapatkan bendera ini, kekuatannya pasti akan meningkat. Mungkin juga bisa memahami misteri yang mendalam dari formasi dan meningkatkan tingkat formasi. Kesadaran seni bela diri guntur, naga tersembunyi menghancurkan langit. Di udara, Lewi Weilong berteriak, momentum tubuhnya tiba-tiba melonjak. Busur petir terus terkondensasi dan berubah menjadi bentuk naga, bergegas ke arah Luo Xiu. Pada saat yang sama, Lewi Weilong menggunakan kekuatan indera spiritual memadatkan kesadaran seni bela diri, berubah menjadi kilat, menyerang lautan jiwa Luo Xiu. Ini bukan teknik rahasia serangan jiwa, ini adalah kesadaran seni bela diri yang dipadatkan dari indera spiritual Raja Bela Diri, yang dapat mencapai efek yang mirip dengan serangan jiwa. Selesaikan dalam satu serangan, terdengar suara Luo Xiu dari api hitam. Segera, api di sekujur tubuhnya mulai menggelinding. Teknik kekuatan naga asli juga berubah menjadi naga api hitam. Cahaya guntur yang dikondensasi dari indera spiritual kesadaran seni bela diri, langsung dikalahkan oleh indera spiritual bentuk pedang yang dikondensasi dari kesadaran bela diri pedang dan kesadaran bela diri kematian. Indera spiritual Lewi Weilong lebih tinggi 2 tingkat dari Luo Xiu. Tapi Luo Xiu menguasai 2 jenis kesadaran seni bela diri dan mahir dalam teknik serangan jiwa. Dalam penggunaan indera spiritual, Luo Xiu jauh lebih baik dari Lewi Weilong. Bang, bentuk naga guntur dan bentuk naga api hitam bertabrakan bersama. Segumpal api roh menelan kekosongan coklat kemerahan diam-diam muncul lalu menghilang. Kemudian, meninggalkan jejak hangus kemanapun ia lewat. Ledakan dahsyat menyapu udara, semua orang melihat sesosok tubuh terpental keluar, darah menyembur keluar dari mulutnya. Setelah melihat dengan saksama, semua orang mendapati bahwa sosok yang terpental keluar adalah Luo Xiu. Para anggota gerbang guntur menunjukkan senyuman berseri-seri di wajah mereka. Anggota di sisi pavilion berkembang selamanya berada dalam suasana hati tertekan. Dia masih terlalu muda, tidak peduli seberapa cepat dia berkultivasi dan seberapa tinggi bakatnya, Luo Xiu juga tidak akan bisa mengalahkan seorang raja bela diri yang telah berkultivasi selama ratusan tahun pada usia ini. Di antara kedua pihak, ekspresi dan suasana hati semua orang menjadi sangat rumit. Meski dikalahkan, mereka juga merasa bangga untuk Luo Xiu. Sebab, dengan usia 17 tahun, Luo Xiu telah memiliki basis kultivasi level ke-8 tingkatan pemurnian ilahi dan menantang seorang ahli level ke-4 tingkatan raja. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh jatuh dari atas. Semua orang menatapnya dengan kaget. Sosok ini adalah pemimpin gerbang guntur, Lewi Weilong. Bang, tubuh Lewi Weilong jatuh di atas arena pertarungan, debu beterbangan di atas panggung. Matanya terbelalak, tanpa sedikit pun fluktuasi aura, Lewi Weilong sudah tidak bernyawa. Sudah mati, adegan ini mengejutkan semua kultivator seni bela diri gerbang guntur. Tuan, seorang tetua gerbang guntur terbang dan muncul di samping Lewi Weilong. Dia melihat jejak terbakar di bidang eliksir. Lautan energi bidang eliksir langsung ditembus dan dibakar abis. Mulai sekarang, gerbang guntur sudah tiada. Terlihat senyuman dari wajah Luo Xiu yang pucat yang berada di tengah udara. Luo Xiu melirik semua anggota gerbang guntur yang hadir dengan dingin. Lin Yutian menatap Gongsun Qianji lekat-lekat, mencegah Gongsun Qianji memanfaatkan cedera Luo Xiu untuk menyelinap menyerang.
Selama pertempuran sengit antara Luo Xiu dan Lewi Weilong, luka Luo Xiu pada dasarnya telah sembuh dengan bantuan pil cahaya neon. Lin Yutian bukan lawan Lewi Weilong, tapi kekuatannya tidak jauh beda dengan Gongsun Qianji. Luo Xiu, permusuhan apa yang dimiliki Tuan Lei denganmu, hingga membuatmu melakukan kejahatan seperti ini? Gongsun Qianji mengerutkan kening dan bertanya dengan suara dingin. Kali ini, Gerbang Guntur dan keluarga Gongsun bekerja sama untuk melawan pavilion berkembang selamanya, tetapi malah mengalami perubahan karena kemunculan Luo Xiu yang tak terduga. Hal ini membuat Gongsun Qianji sangat marah. Kalau bukan karena Lin Yutian menekannya dari samping, Gongsun Qianji pasti akan memanfaatkan cedera Luo Xiu untuk membunuhnya. Kecepatan perkembangan orang ini terlalu cepat, suatu hari nanti Luo Xiu pasti akan menjadi bencana. Aku tidak perlu menjelaskan urusanku padamu. Luo Xiu berkata tanpa ekspresi. Vital sejati hidup dan mati sedang memulihkan kekuatan kehidupan di dalam tubuhnya. Meski begitu, untuk sementara waktu, luka di tubuhnya juga tidak bisa pulih sepenuhnya. Kalau tidak, setelah membunuh Lewi Weilong, orang selanjutnya yang ingin dia bunuh adalah Gongsun Qianji. Kamu pasti akan menyesal. Gongsun Qianji tahu terkadang beberapa hal-hal tidak bisa dipaksakan. Dia mendengus dingin, lalu berbalik dan pergi. Banyak kultivator seni bela diri keluarga Gongsun yang mengikutinya pergi dari kediaman pavilion berkembang selamanya. Para kultivator seni bela diri Gerbang Guntur semuanya memiliki perasaan yang rumit. Beberapa di antaranya memelototi Luo Xiu dengan penuh amarah dan ingin menelannya hidup-hidup. Namun, beberapa orang yang tidak terlalu setia terhadap Gerbang Guntur tahu betul begitu Lewi Weilong meninggal, Gerbang Guntur hanya akan tinggal nama saja. Mereka segera membuang token dari Gerbang Guntur dan berbalik pergi. Lin Yutian mengangkat dan melambaikan tangannya. Semua kultivator seni bela diri dari pavilion berkembang selamanya bergegas maju untuk mengepung anggota Gerbang Guntur. Kediaman pavilion berkembang selamanya bukanlah tempat yang bisa kalian datangi dan pergi sesuka hati. Lin Yutian menunjukkan tekanan Raja Bela Diri. Selain dua tetua Gerbang Guntur, banyak kultivator seni bela diri lainnya terlihat pucat dan terengah-engah oleh tekanan ini. Namun, Lin Yutian tidak mengambil tindakan sendiri. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke Luo Xiu. Tuan Luo, menurutmu bagaimana menangani orang-orang ini? Dia pun sangat jelas, tanpa bantuan Luo Xiu, pavilion berkembang selamanya pasti sudah dihancurkan. Selain itu, Luo Xiu mampu membunuh Lewi Weilong. Kekuatan seperti ini juga memungkinkan Lin Yutian memperlakukannya sebagai ahli yang lebih kuat dari dirinya. Bunuh, kata Luo Xiu dengan acuh tak acuh. Luo Xiu sendiri tidak takut akan pembalasan, dia hanya akan membunuh pelakunya tanpa melukai orang lain. Namun, di belakangnya, ada juga kerabatnya sendiri. Demi keselamatan kerabatnya, Luo Xiu hanya bisa membunuh semuanya. Tindakan seperti ini sangat kejam dan berdarah dingin. Namun, kalau tidak cukup kejam, sangat sulit untuk bertahan hidup di dunia kultivator seni bela diri ini. Boleh berbuat baik, tetapi jangan berhati lembut. Inilah prinsip untuk bertahan hidup di dunia ini.